Welcome. Wajahnya menyeramkan. Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Danu Pandanu. Saya selalu berdoa dan berharap pemirsa dimanapun berada selalu sehat, ceria, bahagia, agar terus menyaksikan konten-konten channel Sebayu FM, terutama Posmis Podcast Sebayu Misteri. Sahabat Posmis, edisi spesial kali ini kita akan menampilkan cerita yang sudah dikirimkan melalui email Sebayu FM. Cerita kali ini menceritakan pengalaman horor dari sahabat Posmis yang bernama Nur Taufik dari Sumedang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Taufik yang sudah berbagi kisahnya. Dan bagi kalian yang mempunyai pengalaman mistis ataupun kisah horor, silakan kirim saja cerita kalian ke email Sebayu FM di sebayu94fm@gmail.com. Nanti kisah atau cerita kalian akan kami bawakan dan tampilkan di YouTube Sebayu edisi spesial Posmis Podcast Sebayu Misteri. Seperti biasa, saya juga ditemani Mbah Rokso yang akan membukakan portal misteri memasuki dimensi gaib, yang akan mendeskripsikan cerita dari Taufik yang akan saya bawakan sebentar lagi. Sudah siap Mbah Rokso? Sudah siap. Oke, sahabat Posmis, Taufik dari Sumedang ini mempunyai pengalaman mistis di rumah yang ia tempati saat ini. Taufik mengalami hal-hal aneh. Tidak hanya suara horor saja, tetapi makhluk astral juga mengganggu anak Taufik yang masih kecil, termasuk keluarganya. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Simak terus Posmis. Sahabat Posmis, Nur Taufik atau lebih dikenal dengan panggilan Taufik memiliki seorang istri dan anak yang masih kecil, berumur 3 tahun. Awal dari kejadian horor yang ia alami dan keluarganya adalah setelah tetangga depan rumah Taufik meninggalkan rumahnya kosong selama berbulan-bulan. Katanya keluarga depan rumah itu bercerai dan meninggalkan rumah hingga kosong terbengkalai selama berbulan-bulan. Sebenarnya Taufik dan istrinya memang jarang sekali bergaul dengan tetangga karena kesibukan lingkungan perumahannya. Apalagi Taufik dan istrinya juga sering pulang larut malam dan memanfaatkan liburan dengan berdagang kecil-kecilan di pasar Tiban. Anaknya yang masih kecil ini terkadang dititipkan ke saudaranya, terkadang juga diajak. Nah, jelasnya karena aktivitas itu mereka sering meninggalkan rumah, juga lama dalam keadaan kosong. Ibarat kata rumah mereka seperti terminal, hanya buat istirahat tidur malam. Selain itu, Taufik sekeluarga lebih banyak beraktivitas di luar rumah. Kurang lebih sudah 2 atau 3 bulan ini, mereka mulai merasakan suasana mistis
yang justru terjadi di rumahnya sendiri. Banyak kejadian aneh yang terjadi, namun Taufik hanya menceritakan beberapa yang menurut ia sulit untuk dilupakan. Sahabat Posmis, saat itu entah kenapa Taufik sulit tidur. Akhirnya dia sengaja duduk-duduk di teras rumah sendirian karena istri dan anaknya sudah terlelap. Tiba-tiba tidak begitu lama ia mendengar suara gaduh dari rumah kosong yang ada di depan rumah Taufik. Suaranya seperti benda-benda perabotan dilempar-lempar dan pecah. Waktu itu dia tidak punya pikiran kalau rumah itu kosong. Jadi refleks langsung buka pintu pagar rumah, lalu hendak menuju ke sumber suara tersebut. Dan dia baru sadar setelah melihat rumah itu kosong, tidak ada lampu, dan gelap. Tapi dia malah penasaran karena dia pikir barangkali di rumah kosong itu ada pencuri atau tindak kejahatan lain. Sambil menahan rasa takut, Taufik memberanikan diri melongok-longok kondisi rumah itu dari dekat. Dan semakin dekat, ternyata memang benar-benar tidak ada orang atau makhluk apapun yang ada di rumah itu. Bahkan sepertinya di rumah itu sudah benar-benar kosong. Tidak ada perabotan, gelas, piring, dan gerabah lainnya. Namun herannya suara gelas dan piring pecah jelas sekali terdengar oleh Taufik. Esoknya Taufik menceritakan hal tersebut kepada istrinya. Istri Taufik tidak percaya, malah dianggap itu tahayul atau menganggap Taufik itu hanya berhalusinasi saja. Namun beberapa hari kemudian, pas kebetulan dia berkumpul bersama tetangga, dia menceritakan pengalamannya itu. Dan mereka mengatakan rumah itu sudah kosong, tidak ada perabotan atau perkakas dapur, termasuk gelas, piring, dan benda pecah belah lainnya. Dan tetangganya pun juga mengaku terkadang sering mendengar suara-suara seperti itu dari dalam rumah kosong tersebut. Rasa penasaran Taufik semakin kuat. Dia mulai tertarik dengan hal-hal aneh yang seperti itu. Lalu Taufik ini mengajak istrinya untuk membuktikan bahwa apa yang ia dengar benar-benar terjadi di rumah kosong itu. Awalnya sih istrinya menolak. Lama-kelamaan akhirnya mau juga. Pada malam yang sudah dijanjikan, malam liburan akhir pekan, Taufik dan istrinya menunggu sampai tengah malam, menunggu penampakan suara gaib. Mereka sambil ngopi, sementara anaknya yang kecil sudah ketiduran di kursi panjang. Agak lama mereka tunggu, suara gaib itu tidak muncul-muncul, hingga akhirnya mereka mulai sedikit kecewa, terutama Taufik. Istrinya pun sampai protes dan membenarkan pendapatnya bahwa suaminya itu sudah berhalusinasi. Taufik pun ngotot mungkin sebentar lagi penampakannya. Dan anehnya ditunggu hingga lama, tak muncul suara gaib dari rumah kosong itu.
Akhirnya ketimbang ngurusin hal yang gak jelas, istri Taufik ini memutuskan untuk tidur saja. Lalu ketika hendak membopong dan memindah tidur anaknya ke dalam kamar, tiba-tiba yang mereka tunggu pun terjadi. Suara gaib dari rumah kosong. Tiba-tiba terdengar suara pintu seperti dilempar atau ditendang, terdengar sangat kencang. Mereka berdua kaget dan bengong. Mereka hanya bisa saling bertatapan mata dan memberi isyarat kalau sama-sama mendengar suara gaib tadi. Taufik lalu memberi isyarat untuk fokus karena biasanya ada suara lain yang muncul. Benar saja, suara-suara benda-benda terlempar, pecah, tendangan, dan juga seperti dentuman bom terdengar. Mereka berdua sampai ketakutan luar biasa karena suaranya sudah tidak seperti yang sebelumnya terdengar. Ini seperti lebih ramai, lebih kencang suaranya. Kejadian itu berlangsung tidak begitu lama. Sekejap menghilang, lalu kadang terdengar lagi. Akhirnya malam itu Taufik berhasil membuktikan kepada istrinya kalau apa yang ia dengar bukan halusinasi atau tahayul. Setelah kejadian suara-suara gaib dari rumah kosong, tak lama kemudian mereka merasakan hawa mistis mulai merambah masuk ke dalam rumahnya. Mulai dari adanya hawa dingin dan bau yang aneh dari pintu pagar teralis rumah, sampai dengan bayangan-bayangan sekelebat yang kerap ada di dalam rumah. Awalnya Taufik dan istrinya menganggap itu halusinasi mereka. Namun lama-lama mereka seperti disadarkan kalau bayangan itu semakin kuat karena terlalu sering terjadi di rumah mereka. Pikiran mereka pun mulai aneh-aneh. Sejak kejadian itu, mereka merasa rumah serasa asing. Selepas pulang kerja, rasanya tidak ingin kembali ke rumah. Bahkan di dalam rumah pun mereka jadi kurang nyaman, dan sering bepergian keluar rumah untuk sekedar makan di luar atau jajan atau hanya cari angin saja. Sahabat kosmis, kejadian aneh tidak hanya itu saja. Ini adalah puncak dari hal-hal aneh yang terjadi di keluarga Taufik yang ia rasakan di rumahnya. Pada suatu malam, anak Taufik tidur mengigau. Dalam igauannya itu anaknya teriak-teriak ketakutan. Takut, 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 itu katanya, sambil jarinya menunjuk ke atas, ke arah eternit rumah. Malam berikutnya dan berikutnya pun selalu terjadi demikian. Tapi jika sebelumnya anaknya mengigau dalam posisi terbaring tidur, kini berubah. Anak Taufik ini mengigau dalam keadaan duduk di tempat tidur, terkadang sambil nungging menutupi wajahnya. Dan akhirnya Taufik, istrinya mulai cemas, luar biasa cemasnya. Mereka berdua mulai percaya dengan adanya gangguan-gangguan makhluk gaib. Dan mereka pun mulai ingat kekuasaan Allah, mengingat doa-doa, membaca Al-Quran semampu mereka. Namun tetap saja sahabat kosmis, rasa takut tidak mereda. Meski gangguan makhluk halus sedikit berkurang, namun anak Taufik ini tetap tidur mengigau
Sering dia tanya ke anaknya kenapa takut. Anaknya hanya menjawab, ada orang jelek di situ. Sambil menunjuk ke suatu titik di ruangan rumahnya. Ketika Taufik tanya jeleknya seperti apa, anaknya justru tambah ketakutan dan sambil marah dan menangis hanya bilang, pokoknya hitam, jelek. Taufik pun berpikir jangan-jangan ada makhluk halus yang mau membawa anaknya. Berbagai upaya dilakukan Taufik sesuai wejangan orang tua zaman dulu, menempatkan sapu ijuk di atas pintu masuk, menaruh bawang putih juga gunting di sekitar tempat yang ditunjuk anaknya. Jadi lama-lama rumah Taufik jadi aneh, karena banyak properti yang ia tempatkan mirip seperti rumah angker. Tapi herannya sampai saat ini tidak ada satupun di antara mereka, baik Taufik maupun istrinya, yang melihat penampakan secara jelas keberadaan makhluk halus di rumahnya. Hanya saja hawa-hawa mistis memang kerap mereka rasakan, seperti tiba-tiba merinding tanpa sebab, atau seperti ada angin yang meniup kencang di salah satu bagian tubuh. Baik sahabat Posmis, demikian cerita dari Taufik yang bahkan sampai saat ini ternyata masih merasakan hawa mistis di rumahnya. Saya akan kembali dan membahasnya bersama Mbah Rockshow. Oke, sahabat Posmis, saatnya saya membahas cerita Taufik yang tadi sudah saya bawakan bersama Mbah Rokso. Mbah Rokso setelah tadi membuka portal gaib, portal misteri, ada gambaran-gambaran apa saja, sosok-sosok apa saja di cerita Taufik ini, Mbah? Iya. Jadi sebelum kita ke Taufik ya, Iya. ketika acara ini baru saja dimulai, sepertinya menarik perhatian dari makhluk gaib yang ada di sini, di sekitar ruangan ini. Dia asalnya dari sisi sebelah sana, kemudian dia datang, kemudian ada di depan Mas Danu. Sosoknya adalah seperti ini. Ini seperti anak kecil ya. Ini seperti anak kecil. Posisinya pendek, jadi saya ini melihat Mas Danu, jadi posisinya sedang melihat Mas Danu ke atas. Seperti ini, mukanya seperti bengkak ya, anak kecil yang bengkak. Kemudian telinganya lebar, ya, telinganya lebar sekali telinganya, dan rambutnya panjang tapi dikuncung ke atas. Entah ini si jabrik ya, si jabrik atau si kuncung, seperti itu loh. Ya, jadi mungkin Mas Danu nanti bisa merasakan atau bisa menemukan satu bisikan atau apa nama dari ini. Dia sebenarnya tertarik sama Mas Danu. Jadi makhluk ini di lehernya itu ada semacam kalung tapi dari batu giok ya. Jadi batu giok. Jadi saya juga heran, ini lehernya kecil ya, kepalanya besar, tapi kalung ini bisa masuk. Ya namanya saja dunia gaib ya. Kalau dipikir pakai akal manusia tidak mungkin, tapi batu giok sebagai kalungnya ini, dia kekuatan dari makhluk ini. Warnanya seperti putih tapi agak kemerahan, bukan pink bukannya, tetapi putih agak merah, putih keruh, tapi itu keruhnya keruh merah. Biasanya batu giok hijau warnanya ya, biasanya hijau, tapi ini lebih ke arah itu. Mungkin itu kekuatannya yang belum begitu besar mungkin, jadi kekuatan merahnya ini baru kecil. Sebentar, dia mendengar perbincangan kita. Sebentar. Ya, dia mendengar perbincangan kita.
masih ada di depan Mas Danu, agak ke kanan. Bentar. Ya sudah. Ya, jadi tidak ada tubuhnya, tidak ada. Saya tidak melihat tangan, tidak melihat kaki, tapi dia hanya berwujud seperti asap yang berjalan ya, asap yang berjalan. Saya coba teliti lagi, barangkali saya salah lihat. Ternyata memang seperti itu, tidak ada tangan kaki. Saya kira ini anak kecil yang mati atau apa, kayak dibungkus kayak semacam kain mori. Ternyata enggak ya, jadi memang ada asap-asap di situ. Tetapi ada satu makhluk yang entah dia itu mungkin induknya atau apa, saya juga tidak tahu. Tapi dia sepertinya ada di belakang anak kecil ini, dan saya tidak melihat wajahnya secara utuh ya, karena tertutup oleh anak kecil ini. Jaraknya saat ini sekitar 4 meter dari posisi kita, 4 meter, dan yang tadinya 2 sekarang ketambahan ada 3 makhluk lagi, 3 sosok lagi, tapi sosoknya jauh lebih baik. Jadi mungkin Mas Danu pernah melihat abdi dalam ya, abdi dalam laki-laki yang berpakaian hanya mengenakan bawahan kerajaan. Ini ada di depan, di belakang 2 makhluk ini baru datang ada 3. Entah maksudnya apa, saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti anak kecil ini di belakangnya ada sosok yang sangat besar, dan dia sosok yang sudah sangat lama sekali ada di sekitaran kompleks ini, sangat lama sekali. Matanya merah, Mas Danu, matanya merah, dan tangannya hampir menyentuh Mas Danu tadi. Posisinya ini, jarinya banyak sekali, lebih satu tangan bisa 10 atau 20 jari, seperti satu begitu ya. Tapi ini rambutnya sangat kotor ya, rambutnya kotor, jadi banyak dia tersangkut seperti residu-residu di alam gaib seperti itu. Dia tidak bisa berdiri tegak, jadi dia jalannya itu seperti membungkuk ya, jadi bukan ngesot ya, tapi dia sepertinya tidak ada kaki. Jadi dia badannya seperti hampir terlungkup. Ulat ya berarti? Iya, seperti ulat, betul, seperti ulat ya, seperti itu. Jadi terlungkup, dia hanya diseret-seret saja, badannya tidak bisa berdiri. Ini posisinya masih saat ini ada di sekitaran depan kita ya, ada sekitar 4 meter. Kemudian setelah penampakan ini saya jadi tidak fokus dengan cerita dari Mas Taufik ya, tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain. Jadi pintu gerbang dari foto yang dikirimkan Mas Taufik ini terbuka, kemudian Allah menyingkap gaib yang ada di situ. Jadi kalau saya lihat dari gangguan yang terjadi di rumah Mas Taufik ini ada makhluk yang aneh ya. Saya baru melihat makhluk ini. Ya, jadi kepalanya makhluk ini, saya baru melihat makhluk yang mengganggu di rumahnya Mas Taufik ini. Jadi makhluk ini kepalanya ada 5, Mas ya. 5. Kepalanya ada 5, dan tiap-tiap kepala itu dia makhluk yang sangat jahat ya, yang sangat jahat, dan dia lebih menyukai sosok yang masih mungkin bagi makhluk gaib baunya masih wangi. Ini anak-anak yang masih kecil, yang masih tidak ada dosanya, tidak tahu hal-hal yang negatif begitu lah. Jadi masih polos ya. Jadi makhluk ini sangat menyukai sosok anak kecil. Jadi wajahnya itu hanya hitam saja, Mas Danu. Saya tidak melihat mata, saya tidak melihat hidung, tapi hanya melihat mulut yang menganga, mulut yang menganga, dan ada semacam lubang di mulutnya itu. Saya pikir dia akan melahap anaknya Mas Taufik ya, Mas Taufik. Jadi dia berada persis di belakang anak Mas Taufik yang fotonya sudah dikirim ke Sebayu, dan di situ Allah membukakan rahasia bahwa ternyata makhluk ini bisa harus memasuki tubuh dari anak kecil ya, melalui mulutnya.
Ya, jadi bisa saja anak kecil ini mulutnya sengaja dibuka karena saya melihat jari-jari makhluk ini seperti jari belalang, bukan seperti jari-jari makhluk yang ini ya. Beda. Jadi kalau makhluk yang ada di sekitar sini, ini jari-jarinya banyak. Tapi kalau makhluk yang di fotonya ini yang bercerita Mas Taufik, ini jarinya seperti belalang. Jadi seperti Banyak capit ya, tapi banyak ya, capit kecil-kecil dan kurus ya. Ini tangannya kurus dan jari-jarinya ini digunakan untuk membuka mulut si anaknya Mas Taufik ya. Mungkin orang yang tidak melihat makhluk itu mengira anaknya sedang menguap ya, sedang menguap. Ketika proses menguap itu dia masuk ke dalam ini tubuh mulutnya anaknya Taufik ya. Iya, masuk ke dalam mulut anaknya Mas Taufik ini. Makanya saya jadi ingat kalau Rasul kan sering ngasih wanti-wanti ke kita ya, kalau menguap ditutup mulutnya ya. Jadi melalui kejadian ini saya jadi ingat hal itu. Jadi ternyata memang makhluk-makhluk halus bisa masuk dengan memasukkan dirinya melalui mulut kita yang sedang terbuka begitu. Dan herannya makhluk yang sangat besar sekali tubuhnya ini Bisa masuk semuanya, ya, ya? bisa masuk semua ke anak yang ukurannya sangat kecil. Padahal kalau saya lihat, saya bandingkan itu 5:1 Mas Dani. 5:1, badannya besar sekali, kepalanya sangat banyak. Saya sampai bingung, ini yang asli yang mana, ini rombongan atau apa? Ternyata satu makhluk tapi kepalanya 5 begitu. Dan setelah dia masuk ke tubuh anak kecil ini, jadi dia makhluk ini bersembunyi di situ. Otomatis ketika tidur, ketika apa, anak ini mengigau ketakutan karena dia melihat sosok makhluk itu, baik dalam mimpinya, dalam mengigaunya, ataupun di posisi manapun. Ketika dia sedang, kalaupun sudah semakin kental ya aura makhluk ini, anak kecil ini pun ketika duduk dia tidak hanya melihat makhluk itu aja, tapi dia bisa melihat makhluk-makhluk air lain, dimensi lain gitu. Jadi mungkin bisa melihat pocong, kuntilanak, tuyul atau apa seperti itu, karena adanya makhluk yang besar ini di dalam tubuh anak ini yang suka dengan anak kecil ini. Dan kalau gambar yang ini Mas Danu, jadi ternyata di foto yang dikirim sama Mas Taufik itu, ternyata rumah kosong yang di depan Mas Taufik itu menjadi semacam pertempuran ya, menjadi perebutan. Jadi ternyata di sana ada dua kerajaan di ribunan bambu yang ada di sana. Ada dua kerajaan, bentuknya seperti batu besar tapi tertelungkup tapi gaib ya, dan ini bersinar. Jadi di dunia gaib itu kerajaan ini tampak indah menyala begitu. Nah, ternyata dua kerajaan ini sebetulnya mereka tidak berseteru ya, mereka seperti damai begitu. Tetapi justru dari kerajaan di luar wilayah ribunan pohon bambu itu yang hendak masuk dan menjadikan rumah kosong itu sebagai daerah kekuasaannya. Karena memang rumah-rumah yang kosong sering disukai oleh makhluk-makhluk halus ya. Karena hasil karya manusia itu bagi mereka sesuatu yang unik, bagus dan sebagainya. Akhirnya terjadilah pertempuran di rumah kosong persis di depan rumahnya Mas Taufik, dan pertempuran itu terkadang kalau kita dengar bunyinya itu memang aneh ya. Jadi seperti gelas pecah, atau mungkin dentuman, atau mungkin ada sesuatu yang jatuh, tapi entah yang jatuh apa, dicari nggak ada begitu. Dan pertempuran itu bisa jadi berlangsungnya tidak begitu lama ya, karena untuk mengumpulkan energi mereka juga butuh waktu, dan ketika melepaskan energi itu antara hidup dan mati. Jadi mereka menang atau kalah begitu. Berbeda dengan pertempurannya manusia, mungkin bisa lama gitu ya, bermain pedang mungkin bisa lama seperti itu. Tapi kalau di dunia gaib benturan energi itu terjadi, terus entah makhluk ini yang kalah dia menghilang kemana, berpindah posisi dan sebagainya, tapi intinya rumah kosong itu menjadi target medan perang dari beberapa kerajaan jin yang ada di sana. Kalau apa yang dirasakan keluarga Taufik ini yang mengganggu anaknya atau hawa-hawa mistis di rumahnya, apakah itu juga berasal dari rumah kosong itu? Ya, betul Mas Danu. Jadi ketika seseorang sudah merasa aura yang negatif, merasakan begitu ya,
berarti dia sudah bisa berkomunikasi ataupun diajak berkomunikasi dengan makhluk lain. Ketika kita merasakan merinding, kita merasakan takut begitu. Jadi kita itu sedang diajak berkomunikasi dengan makhluk asing dengan cara yang seperti itu. Tergantung dari manusianya. Ada manusia yang diajak berkomunikasi seperti itu nggak berasa apapun, ada gitu. Nah, tapi ada juga manusia yang seperti Mas Taufik begitu ya. Mungkin karena intens rumahnya di situ, dulu nggak pernah merasa apa-apa, tiba-tiba mulai merinding, mulai merasakan, jadi sudah mulai bisa berkomunikasi. Tetapi komunikasi dari makhluk gaib ini tentu saja berdampak negatif ya sama manusia. Jadi tentu saja tubuh kita ini ya, jasad rohani kita pasti menolak hal-hal seperti itu. Akhirnya terjadi semacam perselisihan halus gitu ya, perselisihan halus yang otomatis secara alamiah dari dalam tubuh kita dengan komunikasi atau kehadiran makhluk gaib itu. Jadi ketika Mas Taufik sudah mulai penasaran, ini sebetulnya dia sudah mulai tertarik, sudah mulai bisa diajak berkomunikasi, dan makhluk ini senang nih kalau sudah mulai diajak berkomunikasi begitu. Jadi akhirnya lama-lama makhluk itu tidak hanya berkeliaran di sekitar rumah itu saja, mengintai rumah kosong itu untuk rebutan wilayah kekuasaan. Akhirnya mengintainya itu melebarnya ke rumahnya Mas Taufik karena sudah bisa diajak berkomunikasi begitu. Ya, jadi intinya rumah Mas Taufik dijadikan pos pengintaian, target medan perang yang rumah kosong di depannya. Oke, ya sahabat Kosmis, itu dia penjelasan dari Mbah Rokso terkait dengan cerita Mas Nur Taufik. Dan tetap bentengi diri kita dengan selalu bertakwa, rajin berzikir, dan jangan lupa untuk selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sahabat Kosmis, demikian kisah dari Mas Nur Taufik. Dan bagi kalian yang ingin mengirimkan kisah atau cerita seramnya, kirimkan saja ke email sebayufm di sebayu94fm@gmail.com. Saya pasti akan kembali bersama Mbah Rokso dengan cerita-cerita seram untuk edisi selanjutnya. Tetap di Pos Mis.